Perkenalkan, saya Rosi Liani Hidayat. Saya guru biologi di SMK Plus Rasana Rasyidah Garut. Saat ini saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pasundan. Dalam praktik pembelajaran siklus 2, saya mengajar tentang materi daur biogeokimia, khususnya siklus air dan nitrogen, dengan model pembelajaran problem based learning. Berikut adalah video penampilan saya. Selamat menyaksikan. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, yes. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin menanyakan dulu terkait kehadiran. Siapa yang hari ini tidak masuk? Akbar Abirahdi. Akbar kenapa? Ulang, Bu. Akbar, Rani, Zarina, Hanan, Susan. 5 orang, betul? Ya, Bu. Oke, mari kita doakan mudah-mudahan yang sedang diuji sakit, mudah-mudahan bisa segera sehat kembali. Amin. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, silakan kalian persiapkan dulu yang perlu dipersiapkan. Alat tulisnya silakan dikeluarkan. Kemudian nanti Ibu akan bagikan LKPD kepada kalian. LKPD. Kemudian nanti kalian persiapkan juga buku paket biologi dan modul yang waktu itu sudah Ibu bagikan di bawah. Di bawah. Oke, silakan siapkan di atas meja. Kalian sudah membawa pensil warna, spidol dan krayon? Siap. Semua makhluk hidup dan benda mati tersusun atas materi dasar, yaitu unsur. Unsur tersebut mengalami perpindahan melewati organisme dan kembali ke lingkungannya. Dinamakan apakah proses itu? Siklus? Apa? Dinamakan apa? Perputaran. Siklus, perputaran. Apa lagi? Daur ulang. Daur ulang. Apakah kalian pernah mendengar daur biogeokimia? Pernah. Oke. Apa itu daur biogeokimia? Nah, ini adalah bagian daripada daur biogeokimia. Kenapa disebut daur biogeokimia? Karena di dalamnya melibatkan organisme dan juga apa? Melibatkan reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam suatu lingkungan, ya. Kompetensi dasar pada hari ini adalah menganalisis ekosistem dan semua interaksi yang berlangsung di dalamnya dari berbagai sumber. Kemudian tujuan pembelajaran kalian adalah yang pertama, menganalisis dan mendeskripsikan siklus-siklus yang berlangsung. Nah, untuk penilaiannya ada 3 penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan, dan juga ada penilaian keterampilan. Penilaian sikapnya nanti kalian akan Ibu lihat bagaimana cara kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Kemudian untuk penilaian pengetahuannya, seperti biasa kita akan melaksanakan kuis di akhir pembelajaran, ya. Kemudian untuk penilaian keterampilannya adalah bagaimana kalian membuat dan mempresentasikan diorama. Berikut ini akan ada tampilan video yang akan Ibu tampilkan. Silahkan kalian analisis dari video tersebut untuk nanti kalian buat rumusan masalahnya, ya. Oke, selamat menyaksikan. Setiap hari kita minum air untuk membantu metabolisme tubuh. Tahukah kalian apa fungsi air bagi tubuh kita? Air membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, dan lain-lain. Sehingga setiap organ di dalam tubuh bisa bekerja dengan baik. Air juga memiliki fungsi yang banyak untuk berbagai keperluan di hidup kita. Mulai untuk mandi, membersihkan tubuh kita dari keringat dan debu-debu di luar rumah yang menempel. Nitrogen cair atau liquid N2 atau lebih umum disingkat LIN, inilah yang biasa digunakan pada makanan seperti es krim. Pada bentuk ini biasanya nitrogen akan disimpan di wadah dengan berbagai kriteria, seperti tabung tewar untuk menyimpan LIN di bawah 500 liter, atau tabung tes gas liquid atau VGL untuk menyimpan LIN di atas 500 liter, cryogenic tank untuk menyimpan LIN 1000 liter atau lebih. Apa yang kalian dapatkan dari hasil video tersebut? Air itu banyak manfaatnya. Air banyak manfaatnya. Terus ada apa lagi? Air itu penting untuk kehidupan kita. Ada nggak yang mau
mengajukan rumusan masalah. Ya, apa? Mengapa air selalu ada? Oke, katanya siapa namanya tadi? Bulan ya. Bulan merumuskan bahwa mengapa air selalu ada. Bu, bagaimana cara kita mendapatkan nitrogen? Oke, Bu, bagaimana cara kita mendapatkan nitrogen? Nanti kita akan jawab bagaimana cara kita akan mendapatkan nitrogen. Ini sangat berhubungan dengan pembelajaran yang akan kita lakukan di hari ini. Jadi tadi ada 2 rumusan masalah, betul? Yang pertama, mengapa air selalu ada. Kemudian yang kedua dari Yarisa yaitu, Bu, bagaimana cara mendapatkan nitrogen? Oke, itu ya. 2 rumusan itu yang akan nanti kita jawab di akhir pertemuan kita. Untuk kelompok pertama ada Yasir, Royan, Akbar, Fahri, Rifan, Kaisa, Antoni, Jakwan. Untuk kelompok 2, Yarisa, Wildan, Salman, Irfan, Rahmat, Maulana, Sabila, Zaufia. Kelompok 3, Christine, Fatia, Nisha, Amelia, Susan, Ainun, Aindia. Kelompok 4, Jarina, Hanan, Suci, Nuri, Wulan, Rani, dan Naura. Ibu sudah membuat undian. Ada 4 undian yang di dalamnya ada 2 kelompok nitrogen dan ada 2 kelompok siklus air. Oke. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. LKPD-nya ini sudah terintegrasi ya, khusus yang siklus air dan siklus nitrogen. Silakan boleh dibaca terlebih dahulu petunjuk pengisian untuk LKPD-nya. Jadi kalian tuh harus memantau dulu kan bagaimana siklus air dan siklus nitrogen tersebut. Apa saja tahapan-tahapannya sehingga nanti kalian bisa tuangkan dalam bentuk apa? Diorama. Nah, untuk diorama Ibu sudah sediakan. Di sini Ibu menyediakan ada styrofoam, ada karton, kertas lipat, kardus, solatip, kemudian double tip, semua gunting, lem. Kita akan sepakati waktu ya. Waktu pembuatan diorama 40 menit cukup? Cukup atau tidak? Cukup atau tidak cukup? Harus cukup. Tetap bekerjanya harus perhatikan keselamatan kerja ya. Apalagi yang menggunakan cutter ya, cutter, gunting dan sebagainya. Oke, untuk pembuatan dioramanya ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak. Betul tidak? Kalian diskusikan dulu. Yang mau diambil misalkan krayon, kemudian double tip, kemudian gunting-guntingan gambar, kertas lipat, ya. Nih, kertas lipat sudah ada 4 set ya. Silakan didiskusikan dulu.
kedua. Usahakan yang tampil pertama dan tampil kedua itu yang akan mewakili dulu. Kelompok silakan diambil. Infeksi ada proses perpindahan uap ke air secara horizontal. Jadi setelah partikel-partikel es atau air, Yang pertama ada fiksasi, ada asimilasi, ada nitrifikasi, amonifikasi, dan ada denitrifikasi. Ada nih katanya yang mau ditanyakan. Inti dari proses nitrogen itu apa? Tahapannya mungkin gitu. Jadi tahapannya apa aja disebutkan? Ya, intinya aja katanya. Intinya itu dari gelap, dari fiksasi. Untuk presentasinya sudah bagus ya, tahapan-tahapannya sudah berurutan dengan baik ya. Tapi tadi mungkin kurang percaya diri ya, sedikit agak malu ya dalam penyampaiannya. Kemudian untuk dioramanya semuanya selesai sampai tahap akhir ya. Oke, dioramanya sudah bagus semuanya. Air itu terusakan terdaur ulang sampai ke awan, dari awan ke tanah sampai ke laut lagi. Diulang-ulang terus. Dua nitrifikasi, ketiga ada asimilasi nitrogen, keempat ada amonifikasi, dan kelima ada denitrifikasi. Oke, jadi ada berapa tahapan? 5 tahapan. Siapa yang mau bantu Ibu untuk menjawab rumusan masalah yang tadi? Mengapa air selalu ada? Mengapa air selalu ada? Karena adanya siklus air, sehingga proses siklus air selalu berulang dan air tidak akan pernah habis. Bagaimana cara mendapatkan nitrogen? Cara mendapatkan nitrogen itu ada beberapa cara, yaitu yang pertama mendapatkan nitrogen dari atmosfer, ada juga yang mengambil nitrogen dari dalam tanah, ada juga yang mendapatkannya dari pupuk, dan ada juga yang mendapatkan dari sisa-sisa zat organik. Ekosistem khususnya daur biogeokimia ini harus tetap berjalan di muka bumi ini. Jadi kita harus menghindari hal-hal yang bisa merusak daur biogeokimia ya. Nah, untuk sekarang boleh teman-teman kembali ke mejanya masing-masing. Oke, silakan. Setelah kita mempelajari daur biogeokimia ini, diharapkan kita bisa semakin mensyukuri atas karunia yang Allah berikan ya. Apabila salah satu saja siklus terhambat, maka kita akan mengalami apa? Kekurangan yang namanya suatu unsur yang diperlukan dalam bumi ini. Untuk selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Nomor 1. Semua makhluk hidup dan benda mati tersusun atas materi dasar, yaitu unsur. Unsur tersebut mengalami perpindahan melewati organisme dan kembali ke lingkungan. Peristiwa itu disebut dengan... Oke, silakan tuliskan jawabannya. Silakan estafetkan bukunya ke depan, segera. Berikut langsung LKPD-nya. Yang tadi sudah dikerjakan per kelompok dikumpulkan di depan. Nanti pertemuan minggu depan, nanti kalian pelajari dulu tentang bakteri ya. Karena kemarin kan kita sempat terhenti pembelajaran bakterinya. Nanti kita akan mempelajari tentang bakteri. Jadi baca-baca dulu baca-baca dulu sebelum ke pertemuan berikutnya ya. Mungkin cukup dari Ibu. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Amin. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Duduk siap. Siap. Sebelum pulang mari kita berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalam.